Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kesayangan kita semua bersama Negeri Satu Kolaka di bincang-bincang Ramadan. Malam ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini sudah lama di Kolaka. Beliau juga salah satu alumni di SMA Negeri Satu Kolaka. Assalamualaikum Pak Asril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Puasa dong. Alhamdulillah. Mungkin lebih jelas mungkin bisa disapa dulu para pemirsa channel. Lebih begitu. mengenal. Iya. Saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa, diundang menjadi salah satu bincang-bincang lah dalam acara podcast Mansa Kolaka spesial Ramadan. Jadi mungkin kita akan lebih banyak bincang-bincang mengenai kegiatan sekarang atau perencanaan-perencanaan ke depannya seperti itu. Ini lebih singkatnya mungkin dipersilakan dulu mungkin Pak. Iya. Ya, jadi nama masih yang sama kok, Pak. Apa ya? Asril Jaya. Ya, tinggal juga masih di sama tempat dulu. Masih di Kolaka, alhamdulillah. Nah, sekarang statusnya sudah berbeda ya. Iya, statusnya alhamdulillah sudah alhamdulillah sudah ada yang dampingi. Oke, saya panggil apa ini? Dinda saja. Dinda. Dinda Asril ini kemarin salah satu alumni SMA Kolaka kalau tidak salah angkatan 2011. Tua juga ya. Iya. Tapi jiwanya masih muda. Alhamdulillah. Dinda Asril sekarang saya dengar banyak aktivitas di luar. Saat ini di bulan puasa ini apa aktivitas lain? Bekerja mungkin di kantor, mungkin untuk spesial Ramadan. Kegiatan apa saja yang Dinda lakukan menghidupkan Ramadan tahun ini, karena kita tahu bersama bahwa tahun Ramadan tahun ini kita lebih bebas beribadah sama tahun-tahun dimulai dari 2020, 2021 kita masih terbatas dalam beribadah. Ya. Kemudian di tahun ini kita kembali, mudah-mudahan pandemi sudah berakhir. Insyaallah. Kita lihat eufori masyarakat umat muslim menghadapi Ramadan ini itu kayaknya besar karena tadi Iya. tidak dibatasi lagi. Betul. Mana? Ya, jadi alhamdulillah ini tengah-tengah kesibukan juga mendampingi masyarakat yang pada intinya berperkara lah. Nah, kebetulan akhir ini kita lebih banyak bergerak di bidang hukum, mendampingi orang, mengedukasi dan kemudian mengadvokasi bagi siapa yang yang memberikan kita untuk dibantu pelayanan hukum. Untuk di Ramadan ini juga di tengah-tengah kesibukan juga kita aktif untuk mengisi Ramadan ini, karena seperti yang tadi Pak Wabah bilang, kita diberikan kebebasan untuk beribadah, tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyaklah memanfaatkan betul waktu Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah seperti itu. Kalau untuk mengisi umpamanya, saya dengar Dinda ini itu seorang pemuka agama di Kolaka. Mungkin bisa mengisi semacam tarawih bersama, buka bersama, atau mengisi khutbah di masjid-masjid di masyarakat sekitar. Iya. Itu dilakukan ya. Ya, kalau dibilang pemuka agama enggak juga. Ya, tapi kita juga berproses di
di salah satu mungkin organisasi yang juga kita bergerak di bidang agama. Nah, itulah menjadi bekal kita untuk menyampaikan tugas kita kepada masyarakat, menyampaikan berdakwah lah, atau menyampaikan ya walaupun cuma satu ayat, ya itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan khususnya di bulan Ramadan ini ya sudah ada beberapa masjid juga yang kita datangi ya dalam rangka safar Ramadan, ya memberikan siraman-siraman kolbula kepada jamaah atau masyarakat. Ya, walaupun itu cuma satu dua ayat yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Ya, betul sekali. Kapan-kapan kita menyampaikan Ya, kepada jamaah, kepada orang warga Kolaka, warga. iya. Mungkin kita tips apa yang ada ini kita lakukan supaya kita ini bisa lebih semangat untuk beribadah. Kan sekarang kita sudah masuk di malam ke-12 ya, malam Iya. ke-13. Salah. Malam ke-13 ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah malam 13. Sekarang Ya, kita sudah melewati 10. 10. Iya. Biasanya kan kalau sudah di pertengahan itu kita sudah semangat ibadah kita itu sudah berkurang. Iya. Mungkin ada tips dari Dinda Asri ini supaya kita itu tetap semangat mengisi Ramadan ini. Iya. Semakin mau berakhir Ramadan, ibadah kita semakin banyak juga. Iya. Pada intinya kan bagaimana komitmen kita untuk menikmati Ramadan ini dengan betul-betul kita mengisi amalan-amalan Ramadan. Karena sayang apabila terlewat juga kita akan juga merindukan di bulan Ramadan berikutnya. Nah, makanya semakin ke depan atau semakin mendekati berakhirnya Ramadan, yaitu kita harus lebih intens lagi. Karena kita sesuai dengan dalam dalil juga ada di akhir Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar, Pak. Nah, itu yang sangat dinantikan oleh kita sebagai kaum muslimin, karena ketika kita beribadah di situ itu pahalanya bisa dilipat gandakan, ya seperti dengan 1000 bulan, ya seperti itu. Semoga kita bisa menjumpai dan bertemu dan berjumpa dengan malam Lailatul Insya Allah itu harapan kita. Ngomong-ngomong, saya dengar tadi Dinda Asri ini berkecimpung dalam istilahnya lembaga hukum ya. Iya. Lembaga hukum. Mungkin bisa dijabarkan itu ini seperti apa? Lembaga hukum, lembaga bantuan hukum ya. Lembaga bantuan hukum. Seperti apa itu? Ya, jadi alhamdulillah Pak Bapak sekarang saya diberi amanah dipercayakan untuk menjadi seorang lawyer lah. Iya, lawyer atau saya di dalam bahasa sudah 2020 ya 2020 sudah diangkat, disumpah tuh menjadi seorang lawyer. Walaupun dia masih muda Bapak, tapi kan saya juga sudah banyak belajar pada senior ya, bagaimana mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan jasa kita untuk didampingi. Dan alhamdulillah terus untuk di Kabupaten Kolaka, saya juga bergabung di salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, di sini kita mungkin lebih banyak berperan aktif untuk bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan. Namanya dalam bantuan hukum ini ya kita lebih prioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, jadi masyarakat yang kurang mampu ini ketika mereka dalam menghadapi masalah hukum atau berperkara, ya dia bisa untuk memakai jasa bantuan hukum ini Bapak. Karena memang dijamin undang-undang yang mengatakan seperti itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu. Jadi setiap masyarakat terkhusus untuk masyarakat yang kurang mampu, yaitu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan itu dijamin oleh negara. Tadi ya, artinya seperti ini. Tadi ini pengetahuan awam saja. Iya. Kalau kita berurusan dengan hukum itu kan kita butuh biaya yang mahal. Iya, betul. Kan biasanya kan ada masyarakat Betul. biasa menyelesaikannya dengan sendiri, karena kalau kita apalagi mau berkecimpung mau melakukan hukum, hubungan hukum itu pasti biayanya tidak Iya.
tidak murah. betul. Hanya banyak masyarakat yang mungkin perlu dipahami, Iya. diberikan pemahaman. Iya, jadi Jadi mungkin kita khusus masyarakat yang kurang mampu iya, bisa melakukan permohonan bantuan hukum. Jadi ini yang belum mungkin sampai kepada masyarakat bahwa memang di undang-undang itu kita dijamin ya terus untuk masyarakat tidak mampu, dan itu dibuktikan juga bahwa Pak. Jadi dalam kategori masyarakat yang tidak mampu ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Oke, sekolah juga ya. Iya. Keterangan tidak mampu. Iya, untuk mengajukan permohonan itu disertakan juga itu Pak. Oh, gitu. Namanya SKTM. Tidak pakai kartu. Nggak mesti. Nanti sudah ada membuktikan bahwa dia termasuk dalam kategori tidak mampu. Itu ada tim yang khusus. Biasanya kan surat-surat seperti itu kan biasanya kan ada Iya. Jadi keluarganya. Biasanya kan bisa saja itu dibahas bahwa sekarang itu dia mampu, tapi karena pada kenyataannya dia iya, mampu apakah ada tim. itu kan pada intinya kita serahkan kepada pemerintah setempat yang lebih mengetahui. Karena yang mengeluarkan SKTM ini kan pemerintah setempat, Bapak. Oh, iya. Jadi pemohon ini yang ingin mengajukan untuk dibantu persoalan hukumnya, dia berhak untuk mengurus dulu SKTM ini, menandakan bahwa dia termasuk kategori yang tidak mampu, seperti itu. Mirip juga dengan Iya, sekolahnya seperti itu kalau Bapak, kurang lebih. Artinya kalau mau kuliah Iya. tidak mampu ada surat keterangan tidak Surat mampu. keterangan tidak mampu. Kalau di sekolah kalau mau artinya bebas dari biaya harus Iya. ada keterangan akan dibantu. Iya, betul. Ya. Itu. Iya. Jadi masyarakat ini itu bisa langsung dengan modal surat itu Iya, saja, dibantu ditambah dengan surat permohonan. surat permohonan. Iya, tambah dengan kalau ada berkas-berkasnya yang bisa dimasukkan sebagai bahan pelajaran juga buat kita sebagai seorang advokat mempelajari perkaranya, seperti itu. Itu ada ya tanpa biaya. Iya, tanpa biaya 0%. Ya. Ya. Bahkan Untuk dibantu Iya. untuk masyarakat ya yang bahkan kalau kurang mampu, Bapak. Bahkan kalau ada yang ada oknum-oknum yang meminta di luar itu bisa dilaporkan. Iya, karena memang itu dijamin oleh undang-undang bahwasanya masyarakat tidak mampu ya ketika dia bermohon untuk didampingi oleh oleh negara, kita siap untuk mendampingi. Dan alhamdulillah LBH yang saya masuk ini juga salah satu LBH yang satu-satunya LBH terakreditasi di Kabupaten Kolaka. Jadi kalau yang industri ini menangani yang kurang mampu, kalau yang mampu ditangani juga ya? Iya, kebanyakan kalau untuk yang mampu ini kebanyakan perkara-perkara yang perdata, Pak. Itu terkait masalah sengketa tanah atau berhubungan dengan perjanjian dan lain-lain. Kalau untuk kebanyakan sih kalau untuk di Kabupaten Kolaka itu yang untuk pendampingan hukum itu lebih banyak kepada perkara pidana saja, Pak. Ini saya juga baru tahu seperti itu. Iya. Ternyata untuk mengajukan sebuah kasus tidak mesti kita harus punya uang banyak. Iya. Karena dengan masyarakat kurang mampu pun itu bisa. Selama ini kan yang tersalingi kan orang yang kurang mampu. Iya. Ya, jadi pada intinya masyarakat tidak mampu berhak juga untuk didampingi, Bapak. Jadi kalau kebanyakan orang kan Jami pakai pengacara mahal biayanya, itu. karena pakai pengacara tidak pasti menggunakan banyak lagi biaya. Nah, ini yang belum dipahami masyarakat bahwa negara menanggung pada masyarakat tidak mampu untuk diberikan bantuan hukum. Iya. Ini salah satu perbuatan yang mulia. Iya, makanya advokat itu dikatakan sebagai officium nobile, Pak. Apa dibilang itu? Itu namanya iya. Istilah. Iya, itu namanya pekerjaan yang mulia, Pak. pekerjaan yang mulia, Iya, itu. karena kita membantu masyarakat yang tidak mampu. Apalagi kalau bantuan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Dilibatkan Iya, banyak. betul sekali. Jadi kalau kasus-kasus di Kolaka sudah banyak ya. Alhamdulillah ada beberapa kita tangani yang sementara juga berjalan juga ada.
kita dampingi, dia masih tahap dalam proses penyidikan dan kita kawal terus sampai kalau dia masuk di pengadilan kita dampingi juga. Ya. Nah, selain daripada itu saya dengar Dinda sendiri banyak kegiatan di luar dari tugas mulia tadi sebagai di lembaga advokat, terus orang yang kurang mampu, masyarakat yang kurang mampu. Ya, saya dengar Dinda asli ini pernah berkecimpung di dunia politik juga ya. Iya. Itu dulu Bapak. Dulu. Jadi sebelum saya berkecimpung di dunia advokat ini sempat juga ikut di salah satu kompetensi dunia politik ya. 2019. Kalau sekarang gimana? Artinya pergulatan politik yang ada di. Kalau sekarang cukup menjadi pengamat saja dulu. Pengamat saja. Belum menjadi pelaku karena kita sekarang fokus dulu di dunia advokat. Iya, kita cukup menjadi pengamat saja dulu untuk di tahun ini. Mungkin tidak masalah umpamanya kalau orang yang hidup di dunia politik. Iya, betul. Memang seorang advokat biasanya kan berkecimpung jadi. Sebenarnya beda sih Bapak kalau kita kalau kita fokus di dunia advokat ya otomatis kita bisa lu bersentuhan langsung dengan ya. Tapi kalau kita menjadi seorang mengamati itu tidak ada masalah. Mati perkembangan dunia politik seperti itu. Jadi tidak bisa ya pokoknya seorang advokat itu masuk di bisa Bapak, bisa. Tapi dia kalau dia sudah menjadi seorang advokat, dia bisa cuti dulu Bapak. cuti Dulu dia mengajukan permohonan cuti dan dia bisa masuk di dunia politik untuk kalau dia mau ikut lagi di 2024 seperti itu. Tapi kalau saya lebih baik kita gini aktif masyarakat yang apalagi itu masuk di dunia politik membutuhkan pos yang luar biasa. Tapi kan pengalaman lintas kan sudah ada dasar lah. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau Dinda ini mau membantu masyarakat yang kurang mampu, mungkin bisa membantu teman-teman alumni bagaimana yang sangkut masalah hukum yang mungkin tidak mampu. Iya. Jadi sembari kita mengadvokasi masyarakat atau yang membutuhkan jasa kita, juga kita sering mengadakan edukasi kepada masyarakat bahwa kita bisa dibantu oleh negara jika kita dalam proses berperkara. Ya. Dan pada intinya kembali lagi bahwa dia tergolong sebagai masyarakat yang tidak mampu. Itu tadi bukan kepada artinya dengan posisi Dinda sendiri sebagai advokat, dia bisa juga memfasilitasi teman-teman alumni mungkin yang tersangkut masalah hukum. Betul. Karena saya tahu pasti kan Dinda sendiri kan juga sebagai pengurus. Iya betul. Pengurus alumni. Alumni SMA sekolah ya. Iya betul. Itu kan bisa mungkin dikembangkan di situ. Iya. Teman-teman juga bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di alumni. Iya betul. Ya, jadi saya juga dipercaya untuk khusus untuk di alumni ini konsen kepada bidang hukum Pak Umar. Wah, sudah pas sekali ini. Saya untuk konsen di bidang hukum dan kami sudah ancang-ancangkan itu untuk mengadakan kegiatan. Kalau memang kita dipercayakan juga untuk membesarkan IKA alumni ini, ya kita akan mengadakan semacam penyuluhan hukum. Itu sudah terlaksana ya? Belum, masih dalam tahap perencanaan Pak. Iya, karena mungkin teman-teman di dalam bidang juga mungkin masing-masing sibuk, jadi belum ada waktu untuk kita bisa rapatkan kegiatan ini. Betul ya. Mungkin harapan kita di sekolah itu ya bagaimana Pak Konstitusi dari alumni itu bisa, karena kita tahu bersama bahwa ini SMA sekolah itu kan luar biasa. Iya betul, luar biasa. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Iya.
salah satunya di dasar ini kan seperti itu. Iya. Mungkin dari apa bidang yang Indra Asri dulu sekarang itu bisa membantu banyak hukum yang ada di sekolah, Iya. dengan sekolah, Jadi teman yang tersangkut dalam. iya. Jadi kita siap obat di lembaga kita ini, siap juga ketika ada yang membutuhkan untuk penyuluhan hukum, kita siap untuk mengadakan penyuluhan hukum. Entah itu di masyarakat atau di sekolah-sekolah juga kita bisa mengadakan penyuluhan hukum. Jadi apa namanya? Sembari kita mengadvokasi masyarakat atau membantu masyarakat di apa yang berperkara, juga kita aktif untuk mengadakan penyuluhan hukum. Ya, seperti itu. Luar biasa aktivitas. Iya, Bagaimana dengan ini kan kita kembali ke Ramadan lagi, luar biasa. ya. Bagaimana dengan olahraga di Ramadan ini? Apakah masih Harus, Pak. kemarin masih lancar sepedanya? Kalau untuk sepeda saat ini belum dulu. Belum. Karena apa? Kalau untuk sepeda berat untuk Berat. jadi Jadi olahraga ringan saja. Olahraga ringan. Ya kayak Lari-lari lari-lari jarak-jarak dekat. Lari kecil. Ya, lari kecil. Saya gitu. Seperti itu. Pemanasan. Jadi itu ya kegiatan-kegiatan dari Indra Asri ini sangat luar biasa sekali, dan jadi apa bantu masyarakat yang kurang mampu, kemudian masih sempat juga untuk mungkin si keluarga. Iya. Itu harus Itu betul. kuat, ya. Iya. Jadi tergantung kita bagaimana bisa memanage waktu. Tentunya dalam penanganan kasus-kasus selama Indra Asri ini berkecimpung di dalam lembaga bantuan hukum ini, membantu masyarakat yang kurang mampu, itu pasti banyak kendala-kendala. Iya. Kira-kira kendala-kendala yang terberat yang Indra Asri hadapi di masyarakat itu seperti apa? Ya, pada intinya sih kalau berbicara masalah kendala, alhamdulillah lancar-lancar Bapak. Ya, kalau kita mendampingi masyarakat tidak mampu, ya selama itu masih bisa kita kita lengkap semua berkasnya, dokumennya, kemudian dan juga SKTM juga itu bisa kita lanjutkan sampai ke tahap berikutnya. Ya, jadi kalau untuk masalah kendala, ya saya rasa belum ada sih yang terlalu signifikan kalau masalah kendala. Masuk banyak kasus-kasusnya mungkin yang kasus yang biasanya kan kalau orang-orang yang kurang mampu kan biasanya kasusnya itu disepelekan. Mungkin ada Iya. kasus-kasus mungkin yang kasus-kasus yang besar yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Iya. Dia harus menyelesaikannya di pengadilan. Ini ada kendalanya seperti apa? Iya. Jadi selama ini saya dampingi Bapak itu ada beberapa kasus, ada yang ringan juga, bahkan ada sampai yang berat juga. Nah, ini yang menjadi bagaimana supaya bisa kita menyelesaikan perkara yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau selama itu perkara masih tahap ringan, itu bisa kita selesaikan dengan cara mediasi Bapak. Karena apalagi sekarang semua penegak hukum, baik itu di tingkat penyidikan, kemudian di kejaksaan sampai pengadilan, itu bagaimana kita bisa mengedepankan mediasi atau restoratif justice. Ini suatu upaya hukum, dia tidak mesti sampai ke pengadilan Pak Bapak. Tidak ada perkara-perkara yang seharusnya tidak sampai di pengadilan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, itu ada perkara-perkara ringan. Tapi kalau perkara berat itu kebanyakan sampai di tingkat pengadilan, ke persidangan seperti itu. Dan itu kendalanya Ya, kendalanya itu tadi saya bilang terkadang kita bagaimana mempelajari perkaranya, bagaimana bisa membuktikan bahwa mensinkronkan antara kasusnya dengan pembuktiannya, seperti itu. artinya Indra Asri ini nggak bisa dikatakan bukan kali. Tidak bisa juga sih, baru juga. Alhamdulillah saya juga belajar dari senior yang banyak membimbing saya.
di Kabupaten Kolaka ini saya begitu banyak advokat senior yang saya datangi untuk belajar. Kemudian alhamdulillah itu menjadi modal saya untuk bagaimana bisa bergerak juga sampai saat ini. Jadi mungkin masyarakat yang ingin menghubungi, yang mungkin yang ingin ada kasus-kasusnya yang ingin dia terapkan atau dia mau sampaikan, mungkin dia bingung. Ya, Bisa mungkin disampaikan di sini mungkin buat masyarakat yang ada yang mendengar channel Semansa ini, mungkin kalau ada kasus atau ingin didampingi, mendampingi kasus ya, mungkin bisa menghubungi Dindas mungkin ya. Iya. Itu mungkin bisa dihubungi lewat mana, mungkin di rumahnya kah, di telepon kah, atau bagaimana? Iya. Jadi untuk di Kabupaten Kolaka sendiri, itu kan banyak, ada beberapa LBH, ya, tapi yang terakreditasi itu cuma lembaga yang saya masuki sekarang. Itu namanya bisa disebutkan ya. Iya, jadi Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan. Alhamdulillah saya bergabung di situ. Itu merupakan LBH yang salah satunya terakreditasi di Kabupaten Kolaka. Jadi ketika masyarakat ingin mendapatkan bantuan hukum atau cuma sekedar konsultasi, itu bisa datang langsung di kantor kami. Itu beralamat di samping rutan, sini dekat dari sekolah. Ya. Sudah berapa bulan di situ? Sudah kemarin kan sempat pindah, ini baru lagi sudah kurang lebih 1 tahun Pak. Kantor kita di situ. Jadi ketika masyarakat yang ingin melakukan permohonan bantuan hukum atau cuma sekedar konsultasi dulu, itu bisa berkunjung ke kantor kami. Itu alhamdulillah tiap hari kita buka. Iya, tiap hari kita buka kecuali hari libur. Tapi sebelumnya kalau langkah baiknya bisa komunikasi dulu supaya istilahnya bisa kita standby di kantor. Karena kan juga selain kita standby di kantor juga kita lebih banyak waktu kita di pengadilan Pak. Iya, itu menunggu persidangan. Ya, itu tadi sudah jelas sekali buat masyarakat yang ingin didampingi bantuan hukum, itu bisa langsung menghubungi LBH Pro Keadilan. Oke, tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Sirji ke masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, silakan langsung saja ke kantor beliau di LBH Pro Keadilan di rutannya langsung. Samping rutan. Pertengahannya Bukan rutan ya. Bukan. Samping SMK sebelumnya rutan. Jadi antaranya. yang bisa mungkin lebih jelas nanti di tuliskan ke masyarakat. Iya, betul. Supaya masyarakat yang kurang mampu mungkin bisa langsung menghubungi Dindas. Siap. Jadi mungkin demikian bincang-bincang Ramadan kita malam ini di channel YouTube SMA Negeri Kolaka. Saya Muhammad Akbar akan pamit diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin Dindas ada penutup yang bisa disampaikan kepada masyarakat tentang khususnya dalam penanganan bantuan hukum ini. Iya. Jadi terusus kepada masyarakat Kabupaten Kolaka, kami di LBH itu senantiasa akan mengadakan penjualan hukum, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih sebenarnya itu berperkara, ya, kemudian bagaimana ketika kita dalam keadaan masalah hukum, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ingin mendapatkan bantuan ataupun cuma sekedar konsultasi, silakan datang ke kantor kami. Seperti itu. Siap. Oke, jangan lupa tetap like, share, and comment untuk mendukung terus channel YouTube SMA Negeri 1 Kolaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.